Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dengan tema subjek dan objek hukum pengangkutan niaga. Eh, di sini untuk pertanyaan nomor 1, peristiwa hukum pengangkutan meliputi perbuatan, kejadian dan keadaan hukum pengangkutan. Berdasarkan kajian tersebut, harus dapat Anda nyatakan bahwa peristiwa hukum pengangkutan pada hakikatnya adalah perbuatan hukum dari para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pengangkutan. Jelaskan secara singkat. Baik, yang pertama, peristiwa hukum dalam pengangkutan adalah fakta hukum yang diatur dan diberi akibat hukum, yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban bagi pihak-pihak terkait. Lingkup peristiwa hukum pengangkutan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perbuatan. Merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh pihak dalam perjanjian pengangkutan. Cakupannya meliputi proses pengadaan perjanjian, penentuan hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengangkutan hingga berakhirnya perjanjian tersebut. Yang kedua, kejadian. Merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh para pihak seperti musibah atau kecelakaan, misalnya kapal tenggelam, pesawat jatuh atau kereta api keluar rel, yang terjadi selama penyelenggaraan pengangkutan. Yang ketiga adalah keadaan. Merupakan situasi atau kondisi yang juga tidak dikehendaki yang menjadi kendala kelangsungan pengangkutan, seperti kemacetan, kerusakan alat angkut, dan bencana alam seperti tanah longsor. Nah, di sini kita akan membahas hakikatnya. Yang pertama, sebab dan akibat. Perbuatan hukum pengangkutan seperti mengadakan perjanjian dan melakukan pengangkutan disebut sebagai variabel sebab atau dependent variable. Tanpa adanya perbuatan hukum awal ini, yaitu kesepakatan untuk mengangkut, maka hubungan hukum pengangkutan tidak bisa atau tidak akan pernah ada. Kemudian, hakikat kejadian dan keadaan sebagai akibat. Kejadian hukum atau kecelakaan dan keadaan hukum atau hambatan disebut sebagai variabel akibat atau independent variable. Kedua hal ini hanya memiliki relevansi hukum dalam konteks pengangkutan karena adanya perbuatan hukum awal berupa penyelenggaraan pengangkutan itu sendiri. Yang berikutnya adalah keterlibatan sukarela. Para pihak secara sadar melibatkan diri dalam kegiatan bisnis pengangkutan untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu keuntungan ataupun layanan, sehingga seluruh dinamika hukum yang muncul selama proses tersebut berakar dan kehendak awal para pihak untuk mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Dengan demikian, meskipun terdapat unsur kejadian dan keadaan yang di luar kendali, seluruh rangkaian peristiwa hukum tersebut tetap berpangkal pada perbuatan hukum para pihak yang menyelenggarakan pengangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskar Morbo dengan NPM 24120111360. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 bagian C terkait status subjek hukum pengangkutan yang dapat berstatus sebagai badan hukum maupun bukan persekutuan badan hukum atau perseorangan. Yang pertama, terdapat konsep penumpang. Di dalam KUHD menggunakan kata penumpang yang dalam artinya semua orang yang ada di dalam kapal kecuali nakoda kapalnya. Perlu digarisbawahi bahwa di dalam pengangkutan pihak pengangkut itu diwajibkan untuk memenuhi keselamatan penumpang sejak saat masuk kapal hingga keluar dari kapal. Lalu di dalam Undang-Undang LLAJ, pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan pengangkutan umum. Jadi, penumpang itu harus mampu melakukan perbuatan hukum atau mampu membuat perjanjian. Lalu yang kedua adalah penerima. Dalam praktiknya, penerima adalah pengirim yang dapat diketahui dari dokumen pengangkutan. Selain itu, penerima adalah pembeli atau importir. Jadi, sebagai pihak yang ketiga yang berkepentingan, penerima itu berstatus sebagai importir yang selalu sebagai badan hukum. Penerima juga merupakan pihak yang memperoleh hak untuk menerima barang yang dikirimkan dari pengangkut. Lalu kita masuk ke dalam konsep pengirim atau consignor shipper. Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang, dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dan dari pengangkut.
terdapat 3 jenis pengirim. Yang pertama ada pengirim dalam pengangkutan kereta api Indonesia, yaitu terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, pihak dalam perjanjian yang berstatus sebagai pemilik barang atau bertindak mewakili pemilik barang, lalu membayar biaya pengangkutan, pemegang dokumen pengangkutan barang. Lalu yang kedua ada pengirim barang dalam pengangkutan dengan kendaraan umum. Yang pertama ada pihak yang berstatus sebagai pemilik barang, lalu ada membayar biaya pengangkutan, ketiga pemegang dokumen pengangkutan barang. Lalu terdapat pengirim barang dalam Undang-Undang Pelayaran Indonesia. Kriterianya tuh yang pertama sebagai pemilik barang atau orang yang bertindak atas nama pemilik, kedua membayar biaya pengangkutan, ketiga pemegang dokumen pengangkutan barang. Lalu pengirim menurut Undang-Undang Penerbangan Indonesia. Kriterianya itu pertama berstatus sebagai pihak dalam perjanjian, baik sebagai pemilik atau bertindak mewakili pemilik barang. Kedua membayar biaya pengangkutan, ketiga pemegang dokumen pengangkutan. Lalu yang terakhir terdapat pengirim dapat berstatus sebagai perusahaan perseorangan atau sebagai perusahaan badan hukum atau bukan badan hukum. Pengirim dapat berstatus sebagai manusia atau badan hukum non-profit. Contohnya itu LSM atau NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan atau kegiatan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pengucapan kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Pengangkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu memiliki subjek hukum. Pengangkut itu seperti perusahaan dan angkutan umum, harus berbadan hukum Indonesia seperti PT, koperasi, dan lain-lain. Penggunaan jasa penumpang, orang yang menggunakan layanan angkutan. Pengirim barang jika angkutan barang. Statusnya yaitu pengangkut wajib memiliki izin operasional, bertanggung jawab atas keselamatan penumpang barang sejak diterima sampai tujuan. Yang kedua ada pengangkutan kereta api. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Subjek hukumnya penyelenggara sarana perkeretaapian, operator kereta, penyelenggara prasarana, penumpang dan atau pengirim barang. Statusnya yaitu operator harus berbadan hukum Indonesia dan memiliki izin dari pemerintah, bertanggung jawab atas kerugian penumpang barang selama perjalanan. Lalu yang ketiga yaitu ada pengangkutan laut atau pengangkutan di perairan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Subjek hukum perusahaan angkutan laut, shipping company, nakoda dan awak kapal penumpang, pengirim dan penerima barang. Lalu ada statusnya. Pengangkut wajib berbadan hukum Indonesia, memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran dan muatan. Nakoda memiliki tanggung jawab hukum langsung selama pelayaran. Lalu yang keempat yaitu ada pengangkutan udara. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Subjek hukumnya yaitu maskapai penerbangan, air carrier, penumpang, pengirim barang, kargo, pengelola bandar udara. Statusnya yaitu maskapai harus berbadan hukum Indonesia dan memiliki izin usaha angkutan udara, bertanggung jawab atas keselamatan penumpang, bagasi, dan kargo.
Itu saja yang saya sampaikan untuk menjawab menguraikan nomor 1 yang D.